Puji Tuhan. Saya menyapa kita semua, shalom. Shalom. Ya, haleluya, kita akan segera memulai ibadah kita. Dan kami informasikan di sepanjang ibadah ini, bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk didoakan, ada pokok doa, boleh nanti disampaikan di kolom chat kepada host atau co-hostnya. Hari ini kita akan sama-sama berseru, sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi yang mendengarkan suara saya dan yang bersuka cita siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai dari tempat kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan boleh memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah sekalipun dari tempat kita masing-masing. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kemerdekaan yang Tuhan boleh curahkan bagi kita semua. Kita boleh merasakan bebas untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau sama-sama mengekspresikan sukacita kita di dalam Tuhan pagi hari ini. Dan kita boleh memuji Tuhan. Kita katakan langit dan bumi bersorak untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sujud di hadapannya. Mari kita menaikkan pujian lebih sungguh lagi. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu yang bisa sama-sama berdiri dari tempat Bapak Ibu masing boleh sama-sama berdiri. Kita mau sungguh-sungguh puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Dan sekali katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, yes, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Kita angkat tangan sama-sama. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali
sekali bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan boleh berikan kita waktu yang sangat indah di pagi hari untuk kita datang merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini hidup kami, ini jiwa kami Tuhan. Ini tubuh kami, kami mempersembahkan untuk Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban, setiap permasalahan, setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Engkau memberkati rangkaian fellowship kami Tuhan pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bila nama Tuhan ini puji dan dipermuliakan. Dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun kami di tengah-tengah guncangan, sekalipun kami di tengah badai, tapi kami tahu bahwa ada kekuatan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Yang mungkin belum bersama dengan kami Tuhan. Kau gerakan hati mereka Bapa. Untuk mereka bersama-sama dengan kami Tuhan. Memuji, menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau Allah kami. Allah yang kami sembah. Oh syakirela batakana. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau lawat setiap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, saat badai bergelora, naikkan pujian ini. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, yes, Aku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Mari dengan hati yang penuh berserah kepada Tuhan, kita menaikkan pujiannya. Yang Kau lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap Engkau naungiku Tuhan, naungiku dalam kuasa. Sekali lagi katakan lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayang Kau naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora. Ini iman kami Tuhan. Ku akan terbang
bersamamu Tuhan. Kami bersuka cita di saat badai, di saat badai. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita menyembah Tuhan. Aku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab Engkau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami tenang, kami tenang sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Di saat badai Tuhan, di saat goncangan menghampiri kami Tuhan, kami percaya Engkau ada Bapa, Engkau ada Raja kami. Yesus beri kami ketenangan, beri kami sukacita. Haleluya. Engkau melingkupi kami Tuhan, Engkau menaungi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat penyembahan kita, kita angkat pujian kita angkat suara kita dari tempat kita masing-masing. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sedang bekerja bagi setiap kita. Lewat ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan mau kita boleh mengambil sesuatu yang luar biasa lewat ibadah kita, fellowship kayak kita pagi hari ini. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Oh huralaka batakaname, oh sekerela batakanama se, oh sekerela batakanama, syukurlah batakanama, oh apa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami Yesus, Engkau Bapa kami, selalu ada buat setiap kami Tuhan. Sekerela batakan nama Papa, oh rekala batakan nama Papa, oh sekerela batakan nama se, oh sanda nama Papa. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan, ini hati, ini hidup kami Yesus. Kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan Tuhan, sebab Engkau Yesus Raja kami. Terima kasih. Sama-sama, yes Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus Raja kami Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Engkau yang bertata, Kau yang berkuasa, yang Yesus Tuhan.
ditinggikan Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta, Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Serukan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan lebih sungguh lagi, Engkau dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, Kau ditinggikan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja, Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Yesus yang menjadi Raja kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya, haleluya. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi hari ini, hari yang baik, hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana kami boleh melihat, menyaksikan dan mengalami kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kami. Di hari ini kami disembuhkan, dipulihkan, bahkan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Tuhan, dalam segala kerinduan kami datang kepadamu. Kami membawa korban syukur, pujian kami yang terbaik, kami sembah Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan, kami juga rindukan firman-Mu yang menyegarkan kami Tuhan. Untuk kami kuat menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa firman Tuhan bekerja atas setiap kami. Dan dengan firman Tuhan kami boleh melakukan segala perkara-perkara ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami semuanya, mengurapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, salam semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Kalau bisa kasih saya kode. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Ya, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada keponakan saya karena dia sering panggil saya tulang, ya, jadi sering panggil saya tulang. Nah, saya anggap sebagai ponakan saya yang tersayang, Irawan, pendeta Irawan. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Saya senang sekali bisa ada bersama-sama dengan GBI lampu apa? Jalan Raya Cikaret. Oh, Jalan Raya Cikaret, ya. Jalan Raya Cikaret, terlalu banyak cabangnya soalnya. Jalan Raya Cikaret, senang sekali bersama Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Nah, tema khotbah saya pada hari ini, saya memberikan judulnya adalah Rejoice in the Lord. Ya, agak sedikit cetar gitu ya, kita pakai bahasa Inggris, padahal sebenarnya tujuannya adalah maksudnya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini ujian bagi kita orang percaya di masa pandemi ini yang sudah 1,5 tahun lebih kurang, iman kita diuji. Apakah kita masih bisa mempertahankan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman
kita masih bisa bersukacita. Bukankah Filipi 4 itu mengatakan bersukacitalah senantiasa? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, artinya apa? Bagi kita orang percaya, bagi kita umatnya, bagi kita orang Kristen, kita nggak boleh kehilangan yang namanya sukacita. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya nih Bapak Ibu semuanya, apakah masih bersukacita pada pagi hari ini? Angkat tangannya kalau bersukacita, mana senyum termanisnya. Haleluya. Karena ada begitu banyak alasan untuk kita kehilangan sukacita. Ada banyak alasan di masa pandemi ini, ada banyak alasan untuk kita kehilangan sukacita. Saya ulang lagi ya. Di masa pandemi ini yang ujiannya begitu berat ini, ada banyak alasan bagi orang percaya untuk kehilangan sukacita. Ya, nah saya mau katakan bahwa ada beberapa hal yang menyedihkan saya beberapa hari terakhir ini. Ya, saya dapat kabar juga dari Jakarta, ada seorang bapak yang terjun dari sebuah mall di Lipo, di Jakarta Barat, ya di Puri. Nah kemarin juga saya dapat informasi ada juga orang Kristen, bahkan di GBI dia minum racun. Mungkin 3-4 hari lalu, minum racun. Mengapa dia minum racun hidupnya? Ya, karena saya percaya dimulai dengan kehilangan sukacita. Makanya hati-hati, setiap kita yang sudah mulai ada tanda-tandanya kehilangan sukacita, hati-hati. Cepat bertobat, kembali lagi. Harus bersukacita. Saya mau melihat pasangan suami istri salaman, ayo tetap sukacita, ayo pasangan suami istri, ayo. Haleluya. Enggak boleh kita namanya sukacita. Nah, saya bacakan firman Tuhannya dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Ya, saya bacakan buat kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita perdengarkan. Haleluya, haleluya. Oke. Nah, ayat 18 saya garis bawahi. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan satu ayat per satu ayat, dimulai dari ayat 17, itu sebenarnya menggambarkan masa krisis. Masa krisis, ya, masa krisis sedang terjadi karena dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak produktif, kambing domba terhalau, dan kemudian juga no lembu di kandang, gitu kan? Ya, tidak ada lembu sapi di kandang. Artinya habis-habisan. Ya, ini masa krisis yang hebat. Ya, mungkin juga di antara kita ada yang sedang mengalami ini, yang tadinya ada income tetap, ya bahkan pemasukan itu jauh lebih banyak dari pengeluaran, sekarang terbalik, ya pengeluaran jauh lebih banyak dari pemasukan, ya kan? Mungkin tadinya masih bisa menabung, mungkin tadinya segala sesuatu tercukupi karena pekerjaannya lancar, gajinya lancar, usahanya lancar dan sebagainya. Banyak hal-hal lain yang kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi di masa pandemi ini kita mengalami hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kita mengalami namanya masa krisis. Yang namanya masa krisis. Dan saya mau katakan yang namanya masa krisis itu sesuatu yang sangat tidak enak sekali. Dan tapi itu mari kita melihat dari sisi perspektif spiritualnya, bahwa saya percaya bahwa
setiap kali terjadi krisis itu juga sebagai satu kesempatan bagi kita untuk menakar iman kita, untuk menguji iman kita. Apakah kita ini adalah orang beriman yang sungguh-sungguh konsisten, beriman murni, dalam artinya apa? Kita percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itu terlepas dari keadaan di lingkungan kita, situasi yang kita hadapi. Saya mau kita sadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya, seugianya, iman itu nggak boleh bersandar atau bergantung kepada situasi yang sedang terjadi, keadaan yang kita hadapi. Nggak boleh. Iman itu sebenarnya harus tegak lurus terus. Iman itu sebenarnya tentang kita dan Tuhan, bukan situasi yang ada. Tapi berapa banyak orang yang kemudian imannya goyah, imannya gugur karena situasi yang dihadapi, keadaan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, itu membuat imannya gugur. Saya bilang ini enggak benar. Iman itu sebenarnya enggak bergantung kepada situasi. Iman itu ya just believe, hanya percaya. Mau lagi enakkah, mau tidak enakkah, apapun yang terjadi, iman ya iman. Setuju nggak sampai di sini? Harusnya setuju. Ya, tapi berapa banyak orang Kristen yang karena sakitnya belum sembuh, ya ekonominya belum pulih, doanya belum dijawab, imannya terpengaruh. Harusnya ini ada ruang berbeda, imannya satu ruang khusus. Tidak ada kaitannya dalam keartian tidak bergantung situasi, kondisi yang kita hadapi. Seharusnya seperti itu. Sama seperti tadi yang kita baca. Ada masa krisis di situ, tetapi dikatakan bahwa namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini kelihatannya agak kontradiktif. Kok bisa sih lagi krisis tapi tetap bersuka cita, beria-ria, ya happy setiap hari, ya senang setiap hari, tersenyum setiap hari. Ya, nggak kelihatan situasi itu mempengaruhi hidupnya, tidak mengurangi rasa sukacitanya mengiring Tuhan. Nah, ini kan kalau kita baca tadi itu di ayat 17, ini kan seorang yang mengalami sudah jatuh ketimpa tangga. Bukan hanya ketimpa tangga, begitu jatuh ketimpa tangga, ada begitu dia mau bangun, ada selokan ya licin, dia jatuh lagi, jatuh kepalanya kebentur batu. Iya kan? Begitu guntur batu jatuh ke tanah, ya di tanah itu ada juga kotoran sapi. Jadi lengkap sudah penderitaannya. Lengkap sekali. Tapi dikatakan bahwa tetap bersukacita, tetap beria-ria, tetap bersorak-sorai. Nah, di ayat 18 itu memang di sana dikatakan bahwa aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini di bahasa New King James-nya itu dikatakan aku rejoice in the Lord. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pertanyaannya begini sederhana saya sampaikan. Bagaimana kita bisa atau dapat bersukacita di tengah atau di saat krisis? Ini pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa tetap bersemangat, bersukacita padahal situasinya sedang krisis? Kan tadi saya bilang di awal, hari ini saya mau katakan ada 1000 alasan untuk kita kehilangan sukacita karena pandemi COVID-19. Karena apa? Karena pandemi sekarang ini, COVID-19 itu bukan hanya satu persoalan ditimbulkannya, yaitu orang terpapar, bisa sakit, demam, panas, dan sebagainya. Bukan, tapi implikasinya jauh lebih besar lagi. Ya, orang menjadi takut, dampak kepada ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Banyak hal digoncang oleh dampak daripada pandemi ini. Tetapi bagaimana dalam situasi ini kita tetap bisa bersukacita? Nah, saya kasih 3 poin nih, 3 hal. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah atau di saat krisis? Yang pertama, tadi di ayat 17 bagian A mengatakan, 18 bagian A, 17 bagian A, oke. Oke, 18 bagian A, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Perhatikan, dikatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak. Dia nggak berhenti di situ, nggak titik.
Tapi ada lanjutannya, dikatakan di dalam Tuhan. Nah, ini kita harus perhatikan. Apakah orang bisa bersukacita di tengah-tengah krisis? Bisa. Asal dia ada di dalam Tuhan. Katakan, saya ada di dalam Tuhan. Ya, bisa. Karena di dalam Tuhan itu apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin? Karena dia maha kuasa. Ya, dia Allah maha besar, Allah maha kuasa, kuasa tanpa batas. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, itulah sebabnya kita harus selalu dalam Tuhan. Maksudnya apa? Kita sebagai orang Kristen, ya Bapak Ibu, tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita harus percaya kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang malam, serta melakukannya. Jadi firman itu bukan sebuah hafalan saja. Ya, dengar saya sekali lagi, firman itu bukan hanya sebuah hafalan saja, atau firman itu bukan hanya didengar saja, itu lebih jauh lagi, bukan hanya dengar saja, bukan hafalan saja, tapi bagaimana firman itu kita hidupi. Ya, firman itu masuk, meresap dalam pikiran kita, hati kita, dan firman yang kita serap ini, itu diaktualisasikan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita hidup itu ada semacam suatu hal ya, ada koridor yang kita hidup dalamnya, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, kita nggak di luar. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan juga berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Persoalannya adalah banyak orang Kristen bukan nggak mau dengar firman Tuhan, dia mau dengar. Setiap hari dengar firman Tuhan. Bukan nggak hafal firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Tapi kurangnya apa, minusnya apa? Dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Itulah sebabnya setiap hari Minggu seperti ini, saya berharap kita selalu mempunyai kita kejar sesuatu dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu apa? Pesan Tuhan. Apa sih pesan Tuhan minggu ini? Apa yang saya bisa terima, saya masukkan dalam pikiran saya hidupi firman itu. Nah, kalau orang nggak melakukan ini, walaupun rajin, maaf sekali lagi, walaupun rajin ke gereja, walaupun setiap minggu pakai baju putih, celana hitam, pakai dasi, gitu kan, rajin doa puasa, tapi kalau firman nggak dilakukan, saya katakan kurang, nggak bisa. Jadi firman itu petunjuk, firman itu kekuatan, firman itu kuasa. Kalau orang nggak tahu firman Tuhan, nggak hidup firman Tuhan, lemah. Ya lemah. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, dikatakan, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi betapa bernilainya firman itu. Bahkan Alkitab mengatakan, pemasmur mengatakan dia lebih berharga dari emas tua sekalipun. Dia sangat berharga firman itu. Tapi alangkah sedikitnya orang yang suka firman Tuhan. Daud itu kesukanya firman Tuhan. Iya, dia firman Tuhan itu, dia haus firman Tuhan. Dia selalu cari firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mulai hari ini saya mau katakan, cintailah firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Dan orang seperti ini saya mau katakan, ketika ada firman dalam dirinya, ya maka saya mau katakan, badai boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tapi dia tetap kuat. Bukan hanya kuat, tapi dia bersuka cita di masa-masa krisis sekalipun. Tadi kan WL nyanyikan lagu ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, menjadi orang Kristen, jangan terlalu mengharap kita nggak ada badai loh. Seringkali orang Kristen begitu, waktu saya jadi orang Kristen, ikut Tuhan, nggak ada badai. Lu nggak bisa. Justru saya mau katakan nih, bukan menakut-nakutin, justru kita semakin sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, badai nggak lebih besar. Siang nggak?
Harus siap, harus siap. Dulu belum ke gereja, belum melayani kok baik-baik semuanya, semua baik, ekonomi baik, semua baik. Tapi kok gereja, kok melayani kok ada aja masalah. Saya mengatakan itu bukan Tuhan menyiksa kita, bukan. Tapi itu sebenarnya pemurnian diri kita. Karena bagaimanapun yang masuk dalam sorga itu, masuk dalam sana itu adalah orang-orang yang sudah dimurnikan. Dimurnikan. Bagi Tuhan tidak sulit membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, nyebrang ke Tiberau, tidak sulit langsung ke tanah Kanaan. Itu hanya jaraknya sekitar mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan saja sudah sampai tanah Kanaan. Tapi Tuhan izinkan mereka itu berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa berlama-lama? Karena Tuhan ingin memurnikan mereka. Mengapa mereka perlu dimurnikan? Karena memang Tuhan dalam kebesaran kuasanya mampu mengeluarkan orang Israel dari Mesir dengan kuasa yang dahsyat. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati dan pikiran orang Israel, itu bukan Tuhan. Tapi siapa? Kita sendiri. Mereka bawa Mesir keluar. Makanya Tuhan izinkan itu pada gurun. Supaya apa? Supaya Mesirnya keluar dari Israel. Tapi kan nggak keluar kan? Makanya lihat, ketika ada masalah kan, apa dibilang orang-orang Israel? Wahai Musa, mengapa kau bawa kami ke tempat seperti ini? Tidak adakah bagi kami kuburan di Mesir? Mending kami di sana, mati di sana. Di sana ada kuburan. Padahal kemarin mereka tuh menderita di Mesir, jadi diperbudak. Kerja rodi. Tapi mereka bilang, kami mau ke Mesir lagi. Di sana masih banyak makanan-makanan enak. Seperti apa? Brenabon, BPK, tahu BPK? Babi hong, babi merah, apa segala itu. Di sana masih banyak. Jadi ini dia masalahnya. Kita harus bisa mengeluarkan. Itu makanya Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, katakanlah krisis, supaya memurnikan kita. Siap dimurnikan? Ya, emas dimurnikan dengan apa? Dengan api. Makanya Tuhan mau kita semua dimurnikan. Ini pertama. Jadi bagaimana kita dapat bersukacita di tengah-tengah krisis? Nah, kita harus ada di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Kalau di luar, kita lemah. Ya, karena dia menjadi kekuatan bagi kita. Yang kedua adalah ayat 18 bagian B, apa dikatakan di sana, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 begini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, yang kedua adalah, sebagai orang yang sudah ditebus, pada waktu kita bertobat, ya, kadang-kadang kita lupa. Kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya kita itu punya juru selamat. Tahukah Bapak Ibu, artinya Yesus adalah juru selamat. Jadi dia menyelamatkan kita. Tetapi karyanya tidak satu-satunya dalam hal keselamatan kita, supaya nanti kita mati masuk surga, enggak. Tapi karya keselamatan itu utuh. Selama kita hidup di dunia ini pun dia berperan sebagai juru selamat bagi kita. Itulah sebabnya maka saya katakan begini, mengapa ada orang Kristen, udah dibaptis, dan percaya dia nanti kalau sudah mati, dia masuk surga. Tapi karena nggak menempatkan Yesus sebagai juru selamat dalam segala aspek kehidupan, dari masa ke masa, maka waktu dia punya masalah, ya dia cari juru selamat lain. Bapak Ibu paham maksudnya? Waktu dia sakit keras, waktu bangun usaha, dia bangun rumah, dia datang kepada juru selamat, tanda kutip, yang lain. Ini berbahaya. Jadi artinya apa? Ini saya katakan hanya mempercaya setengah percaya kepada Tuhan. Ya, ini persoalan orang Kristen itu. Dia hanya percaya setengah kepada Tuhan. Ini namanya sinkritisme. Mempercayai Tuhan dalam satu aspek. Aspek lain dia nggak percaya. Membatasi kuasa Tuhan. Tapi saya ajak kita pada pagi hari ini untuk mempercayai
Yesus sebagai juru selamat kita dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Jangan tempatkan dia sebagai juru selamat yang cuma sepenggal. Ini berbahaya. Dan ini terjadi di banyak jemaat. Termasuk, maaf ya, termasuk Cibinong. Termasuk Jonggol. Percaya sih percaya kepada Tuhan. Tapi kalau lagi sakit, nggak sembuh-sembuh, cari dukun. Percaya sih percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Tapi waktu buka usaha, masih pakai itu macam-macam. Ya, percaya sih percaya. Tapi kalau lagi ada masalah, datang ke tempat-tempat keramat. Ya ini kan, bagaimana orang seperti ini? Ya, saya mau katakan, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai satu-satunya juru selamat dan namanya adalah Yesus. Dan menyelamatkan kita di masa lampau, sekarang, dan akan datang. Jadi dia terus bergerak di sepanjang masa. Ya, apapun urusan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan datanglah kepada Yesus. Mengapa? Karena Mazmur 31 ayat 6 berkata, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala. Saya ulang lagi ya. Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala. Jadi kalau masih ada orang yang main berhala, menyembah Allah yang lain, benda-benda atau jimat-jimat, opo-opo, ya, bertobat. Ya, orang seperti ini nggak akan bisa mengalami sukacita kalau dia nggak menjadikan satu-satunya Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian tetapi aku percaya kepada Tuhan. Nah, ini kita harus ikutin pemazmur. Hanya kepada Tuhan sajalah kita percaya, bukan kepada yang lain. Sebabnya saya mau katakan hari ini, ya, mari kita jadikan dia menjadi satu-satunya juru selamat yang menolong kita, menyelamatkan kita dalam segala hal. Bukan hanya urusan sorga saja, tapi dalam segala hal. Ya, saya nggak bisa kupas panjang lebar, ya, ini bisa kita kupas panjang, tapi waktu saya cukup terbatas. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah-tengah masa krisis. Yang ketiga adalah ayat 19 maksud saya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, Allah 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Maksudnya apa? Waktu kita menghadapi persoalan, pergumulan, jangan pakai kekuatan kita. Ya, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi begini Bapak Ibu, mengapa ada orang stres? Mengapa ada orang lelah dalam hidupnya dan tidak mampu lagi menjalani hidupnya, menghadapi masalah? Jawaban saya singkat. Karena orang ini ketika ada masalah, dia menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Dia menghadapi dengan kekuatan sendiri. Kita ini kan, berapa sih kekuatan kita? Seberapa sih kehebatan kita? Kita ini kan cuma debu. Nggak punya kekuatan sesungguhnya. Iya, itulah sebabnya kita jangan merasa kita mampu, kita hebat. Makanya dikatakan orang yang mengandalkan diri sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan ya manusia diri kekuatannya sendiri. Terkutuk. Kenapa? Karena rencana awal Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Tuhan. Artinya apa? Manusia itu nggak boleh jalan sendiri. Ya, nggak boleh jalan sendiri. Harus terkoneksi dengan Tuhan. Ya, terus itulah sebabnya Yesus mengatakan begini, di luar aku kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak berdaya sama sekali kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, itulah sebabnya Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, jika ada yang sedang mengalami letih, tidak berdaya, ya, udah nggak mampu lagi Tuhan, nggak kuat lagi Tuhan,
Coba nanti setelah ini Bapak Ibu segera cari waktu sebentar aja untuk merenung seorang diri dan tanya kepada Tuhan, tanya pada diri sendiri, apakah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Kalau jawabannya adalah mengandalkan diri sendiri, wajar kita menjadi lemah. Kita nggak bisa bersuka cita. Orang kalau sudah lemah nggak bisa bersuka cita. Kenapa? Sukacita itu kan kekuatan bagi kita, suatu energi mendorong kita untuk kita kuat. Ya, saya mengatakan bukan berarti saya nggak punya masalah, Bapak Ibu. Ya, pendeta juga manusia, punya keluarga, punya kebutuhan dan sebagainya. Saya juga punya masalah. Saya juga punya pergumulan yang hebat, saya katakan. Tapi saya mengatakan persoalan itu saya nggak mau mencuri damai sejahtera saya. Saya nggak mau melemahkan diri saya. Makanya saya selalu mencari kiat-kiat khusus bagaimana supaya kuat dalam masa krisis, bagaimana tetap sukacita dalam masa krisis. Ya, kita bisa cari ya solusi, minta hikmat Tuhan. Nah, Roma 4 ayat 8 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Artinya apa? Abraham itu sebenarnya secara manusiawi itu nggak ada alasan untuk berharap kepada Tuhan. Dia sudah berumur hampir 100 tahun, istrinya sudah 90, udah mati haid, nggak mungkin punya anak lagi secara medis. Tapi dia nggak kehilangan pengharapan itu. Ya, tetap percaya saja, sekalipun tidak dasar untuk berharap. Roma 5 mengatakan bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan hari ini, apakah kita bisa bersuka cita di tengah-tengah krisis? Jawabannya bisa. Kalau kita yang pertama adalah kita hidup di dalam Tuhan. Ya, kita hidup dalam firman-Nya. Yang kedua adalah kita menjadikan Dia satu-satunya juru selamat kita. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan semua ini, percaya deh, kita tak bersuka cita. Pandemi boleh berjalan, banyak masalah terjadi, tapi kita akan dipastikan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita melakukan ini tadi, kita akan pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kita berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman sudah sampaikan. Biarlah semua Tuhan firman ini kami bisa dengar dengan baik, kami terima dengan baik, terlebih-lebih kami dapat lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, kami tetap bisa bersukacita dalam masa-masa krisis sekalipun. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami mengiring Tuhan. Berkati umat-Mu dalam keluarga, pekerjaan usaha, diberkati berlimpah-limpah, dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati hamba-Mu, Pendeta Irawan, Tuhan bersama keluarga, Tuhan pakai keluarga ini semakin heran, lebih ajaib lagi, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan, senantiasa bersuka cita di dalam krisis. Haleluya, kita akan menekan pengumuman dan nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Saudari Hana dan Bu Devi Novinda. Silakan. Shalom. Terima kasih kepada Pendeta Rentona Singarimbun yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah raya online, GBI Danau Bogor Raya, Minggu 22 Agustus 2021, pukul 9.00, dengan tema Gaya Hidup Orang Percaya, yang akan dilayani oleh Pendeta Hengki melalui YouTube channel GBI Danau Bogor Raya. Pengumuman yang kedua, ibadah raya GBI Jalan Tapos Cibinong,
Minggu 22 Agustus 2021 pukul 11.00 dengan tema kehilangan yang akan dilayani oleh PDP Iwan Drift Meyer Manurung secara live di GBI Jalan Tapo Cibinong channel YouTube-nya. Pengumuman yang ketiga, mari kita bertemu dalam kasihnya pada The Next Fellowship JRC setiap minggu, kecuali minggu ketiga, pukul 7.00 melalui Zoom Meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak PDP Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan secara online, dapat melalui transfer rekening atau scan kode QR yang tertera pada layar saudara. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Hari yang indah, hari yang baik, Tuhan Yesus, hari yang diberkati Tuhan. Kami semua rasakan sukacita Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami boleh satu hati, kami boleh satu pikiran Tuhan, untuk mencerna setiap firman yang telah ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap bersukacita Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini, di masa krisis ini Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan dari-Mu Tuhan. Kekuatan dari-Mu adalah sukacita Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang bukan dari dunia Tuhan. Damai sejahtera penghiburan yang dari Roh Kudus saja Tuhan Yesus. Yang boleh penuhi kami, yang boleh penuhi keluarga kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu rindukan Tuhan Yesus, biarlah rasa lapar dan haus akan Tuhan, rasa keinginan kami Tuhan Yesus yang kuat Tuhan, bukan kepada dunia Tuhan, melainkan kepada Engkau Tuhan Yesus, kepada firman-Mu Tuhan. Kami boleh tertanam berakar Tuhan Yesus, kami boleh dengarkan firman Tuhan, kami boleh lakukannya, merenungkannya dan melakukannya Tuhan Yesus. Kami hidupi Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami tanggalkan Tuhan segala sesuatu yang kami tidak sadari Tuhan, berhala Tuhan, apapun itu Tuhan, kami tundukkan, taklukkan pikiran kami Tuhan Yesus di bawah kaki-Mu, di bawah salib-Mu, di bawah firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, kami perbuat Tuhan, keputusan-keputusan kami Tuhan, rencana kami Tuhan Yesus, biarlah sesuai dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghidupi kami, mengendalikan kami, memimpin kami Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang jadi Tuhan juru selamat kami dalam segala hal Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, tutup setiap celah-celah dalam hidup kami yang tidak kami sadari Tuhan. Tutup setiap celah-celah dalam hidup kami Tuhan, celah-celah dosa Tuhan, celah-celah dari kutuk keturunan Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, hal-hal yang tidak kami ketahui Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami kepekaan Tuhan untuk menanggalkan, menghancurkan, melemahkan Tuhan Yesus, kuasa berhala Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kepekaan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sadar Tuhan, kami memilih pikiran Kristus, kami memilih firman-Mu Tuhan, boleh ada dalam pikiran kami memimpin kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah memberkati kami Tuhan, dengan firman Tuhan yang begitu dahsyat Tuhan, menguatkan kami Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Rentono Singarimbun Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani, boleh memimpin jemaat-Mu di GBI Jonggol Tuhan, memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan pakai dahsyat Tuhan, urapi, penuhi dengan kuasa dari Roh Kudus Tuhan Yesus, penuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan, kekuatan, hikmat, marifat, penuhi dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keluarga besar beliau Tuhan Yesus, biarlah selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan masalahnya Tuhan, buka jalan keluar, berikan solusi yang terbaik Tuhan Yesus. Hikmat marifat Allah Tuhan, penuhi anak cucunya Tuhan Yesus, menantunya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, buat hasil beruntung dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap rencana-rencana hamba-Mu Tuhan, biarlah yang jadi adalah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tutup bungkus keluarga hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan Yesus yang pagi hari ini boleh melayani Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan kesatuan hati Tuhan. Tuhan memberkati para pemusik, WF,
WL Tuhan Yesus, single Tuhan Yesus, setiap hamba-hambamu Tuhan yang di belakang layar Tuhan Yesus, setiap pekerjaan mereka Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari pandangan matamu Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan, apapun yang jadi bagian mereka Tuhan, kami sama di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau melihat hati kami, Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah bertambah-tambah talentanya, bertambah-tambah skillnya Tuhan, hikmatnya bertambah-tambah di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan berhasil Tuhan. Berkati setiap keluarga besar mereka Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati Tuhan, jemaat Tuhan yang pagi hari ini bergabung, Tuhan Yesus, maupun yang nanti akan menyusul di YouTube Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhan buat kuat Tuhan Yesus melewati yang jadi permasalahan mereka Tuhan. Mereka menang Tuhan, mereka mampu Tuhan Yesus menyelesaikan permasalahan mereka dengan kekuatan Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, jaga lindungi mereka, berkati kesehatan mereka, ekonomi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu Tuhan, dari gembala pusat sampai ke gembala cabang Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Ruby Adi Abraham Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk gembala sidang Tuhan, Bapak Niko Notoraharjo Tuhan Yesus. Gembala sidang Rayon 7 Bogor Tuhan, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, Bapak Gembala kami di Tapos Cibinong Tuhan Yesus, Bapak Lukas Karsono Tuhan, dan juga gembala-gembala cabang ranting Tuhan di GBI Puspanegara, Ibu Sri Lestari Tuhan, dan juga untuk di Lampu Merah Cikaret Bapak Bangun Mapaung, untuk gembala GBI Citayam Bapak Yudi Suryadi Tuhan, dan gembala kami di tempat ini Bapak Irawan Timoti. Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah, berikan kekuatan, hikmat, marifat Tuhan, kasih sukacita Allah Tuhan, penuhi dalam nama Yesus Tuhan. Hikmat dari Tuhan, kasih dari Tuhan, penuhi berlimpah-limpah Bapak-Bapak kami Tuhan, gembala-gembala kami yang kami kasihi Tuhan. Biarlah mereka selalu dikuatkan Tuhan untuk menjadi teladan kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Kami juga saling mendoakan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, istri, anak-anak mereka Tuhan, mungkin anak cucu mereka, menantu mereka Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang tolong Tuhan setiap pergumulan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami yang di GBI Danau Bogoraya Tuhan. Engkau yang memulai Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga yang akan menyertai Tuhan, menuntun hingga akhir, hingga selesainya Tuhan pembangunan gereja ini Tuhan Yesus. Bukan hanya fisik Tuhan, tapi juga pembangunan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, generasi Yeremia Tuhan Yesus, generasi-generasi yang saat ini Tuhan boleh cinta mati-matian akan Tuhan, yang rindu jiwa-jiwa diselamatkan, dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan, sehingga Tuhan gereja fisik yang besar terbangun Tuhan Yesus, dan juga gereja Tuhan, jiwa-jiwa anak-anak Tuhan juga banyak yang diselamatkan, keluarga-keluarga banyak yang diselamatkan Tuhan, orang tua, anak muda Tuhan, dewasa muda Tuhan Yesus, remaja Tuhan, hingga ke anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri Tuhan, pejabat Tuhan, dari yang pusat hingga ke daerah tempat tinggal kami, RT RW Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, hikmat marifat Tuhan, urapi Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin kami Tuhan Yesus. Apapun yang jadi jabatan mereka, kami percaya Engkau izinkan mereka boleh duduk di tempat mereka Tuhan, dengan kualitas Tuhan, dengan pikiran, dengan mental Tuhan yang siap Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami Tuhan Yesus, untuk memimpin rakyat pemerintah daerah yang ada juga Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus Tuhan, di masa pandemi ini mereka juga tidak mudah Tuhan, tapi Engkau yang beri kekuatan, berikan hikmat, berikan sukacita, damai sejahtera dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami minta kekuatan Tuhan berlimpah-limpah atas pemimpin kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah COVID-19 yang saat ini Tuhan kami tengking, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kami lemahkan kuasa COVID ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Lemahkan, kami matikan dalam nama Yesus Tuhan. Tidak berkuasa, tidak mampu untuk masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin dikalahkan, mati dalam nama Yesus Tuhan. Tidak berkuasa atas hidup kami, atas tubuh kami, atas ekonomi kami, atas sukacita kami Tuhan. Kami hancurkan COVID ini dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap virus-virus yang ada Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati setiap yang telah menolong kami Tuhan, para dokter, bidan, perawat Tuhan Yesus, setiap penyedia obat Tuhan, kami memberkati dalam nama Yesus Tuhan, biar mereka penuh dengan
kuasa Tuhan, melayani dengan kuasa Tuhan, melayani dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kami pelaku usaha yang bekerja, yang dagang, apapun profesi kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berikan kami kekuatan bekerja, bertindak Tuhan dengan iman dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Berkati Tuhan Yesus yang juga pengangguran yang saat ini sedang tidak bekerja Tuhan Yesus, apapun latar belakang mereka Tuhan Yesus, Tuhan mampu Tuhan untuk berikan mereka jalan mendapatkan pekerjaan yang baru Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap tidak menyerah, tidak putus asa Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, penuhi kami semua anak-anak-Mu dengan sukacita, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang kudus dan erat Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami biarlah penuhi Indonesia ini dengan shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Aktivitas kami ke depannya Tuhan yang jaga, lindungi, berkati Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu terima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita mengangkat tangan kita, tanda kita berharap kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, memulihkan dan memberkati kita dengan segala terbaik dari sorga, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.